Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mengulas tentang sinopsis novel yang berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari. Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan asal Banyumas, Jawa Tengah. Ia lahir pada tanggal 13 Juni 1948. Ahmad Tohari ini terlahir dari keluarga santri, yang mana ayahnya sendiri merupakan seorang kiai dan ibunya berprofesi sebagai pedagang kain. Semasa muda, Ahmad Tohari ini bersekolah di SMA 2 Purwokerto. Di bangku SMA inilah ia mulai memiliki ketertarikan dalam bidang tulis-menulis. Setelah tamat SMA, Ahmad Tohari mulai memberanikan diri untuk mengirim karya-karyanya ke berbagai media massa, salah satunya yaitu Kompas. Sambil mendalami dunia tulis-menulis, Ahmad Tohari melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi pada Jakarta pada tahun 1967 hingga 1970. Namun pendidikannya tidak tuntas karena Ahmad Tohari sibuk mengurus pondok pesantren Nahdlatul Ulama Al-Falah. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman. Baru 1 tahun belajar, Ahmad Tohari memutuskan untuk pindah ke Fakultas Sosial Politik. Di masa inilah semangat menulisnya kembali membara. Ia membuat beberapa cerita pendek, bekerja di majalah Keluarga, dan menjadi redaktur harian Merdeka, hingga menerbitkan beberapa novel dan mendapat banyak penghargaan. Salah satu karya yang paling populer yaitu novel Ronggeng Duku Paru. Ronggeng Duku Paru ini diangkat ke dalam film layar lebar yang disutradarai oleh Iva Irmansyah dengan judul Sang Penari pada tahun 2011. Menceritakan sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat terpencil. Di desa yang keadaannya kering kerontang, terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka merupakan keturunan dari Si Kecemanggala, seorang Brahmacara yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Di dalam novel ini terdapat tokoh yang bernama Serintil. Serintil ini merupakan anak pembuat tempe bongkrek yang menjadi yatim piatu akibat bencana keracunan tempe bongkrek. Sejak kecil, ia dirawat oleh kakek dan neneknya yang bernama Sakarya dan Nyai Sakarya. Kemampuan Serintil dalam menari ronggeng akhirnya diketahui oleh kakeknya, dan ia menyampaikan kepada si Kertaraja, yang mana Kertaraja adalah seorang dukun ronggeng. Kehadiran Serintil yang saat itu berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Duku Paru. Kemampuan Serintil menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi yang lama telah hilang. Jadi, sejak saat itulah Serintil diasuh oleh Kertaraja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng. Kabar munculnya seorang ronggeng yang sudah 12 tahun tidak ada ronggeng di Duku Paru terdengar lagi oleh masyarakat. Dan masyarakat pun tersenyum bahagia di wajah mereka. Namun, untuk menjadi seorang ronggeng yang sebenarnya, Serintil ini harus melewati berbagai tahapan, mulai dari menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang di kuburan Si Kecemanggala, hingga harus melakukan ritual malam buka kelambu, di mana Serintil harus tidur dengan seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukan. Melihat hal tersebut, Rasus tidak rela melihat itu. Ia tidak rela melihat Serintil melakukan ritual malam buka kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Serintil juga berada dalam kebingungan antara ingin menjadi ronggeng yang sesungguhnya dan ia merasa takut untuk melakukan ritual itu. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya. Akan tetapi, Serintil memberikan kesuciannya kepada Rasus secara diam-diam tanpa imbalan apapun. Setelah itu, ada laki-laki yang memenangkan sayembara buka kelambu, akhirnya Serintil menjadi ronggeng yang terkenal. Setelah ritual malam buka kelambu yang dilaksanakan, Serintil menjadi pembicaraan semua orang dan juga semua orang menjadi memuji dirinya. Tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng, akhirnya Rasus pindah dari Duku Paru ke Dauhan.
Di sana ia menjadi buruh pengupas ubi kayu, tetapi takdir membawanya kembali bertemu dengan Serintil mengenakan banyak perhiasan emas yang bertenggar menghiasi tubuh moleknya, yang mana merupakan hasil selintir meronggeng ia setiap malam. Hingga suatu hari, Rasus bertemu dengan Sersan Selamat yang diutus untuk mengusir perampok yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tombak yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barat militer dekat Pasar Dauhan. Rasus pun akhirnya diangkat menjadi seorang tentara berkat kegigihan dan kejujurannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Serintil menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan sentuhan laki-laki dan merasa jenuh sudah menjadi seorang ronggeng. Serintil pun sering menolak untuk melayani para lelaki. Bahkan beberapa kali ia menolak untuk naik pentas. Sebenarnya ia juga ingin memiliki hidup lebih tenang, yaitu memiliki suami dan seorang anak. Ia juga mengharapkan Rasus, seorang lelaki Duku Paruk yang kini telah menjadi tentara. Banyak sekali permasalahan yang membuat Serintil enggan meronggeng, apalagi dia menemukan Goder diangkat menjadi anaknya. Ia sangat memanjakan Goder layaknya anaknya sendiri. Dan dia semakin teguh untuk berhenti meronggeng dan menciptakan hidup baru. Namun tiba-tiba petaka menghadap Duku Paruk yang diguncangkan oleh panasnya dunia politik. Duku Paruk dituduh menjadi anggota Partai Komunis. Setelah terlibat dengan oknum partai tersebut, dengan segala kebodohan yang dimiliki Duku Paruk, Serintil bersama beberapa masyarakat Duku Paruk lainnya ditahan. Serintil menjadi orang lama Duku Paruk yang ditahan. Setelah dia dibebaskan, kehidupannya sudah mulai berubah. Dia mulai tertutup dengan orang lain. Hingga suatu hari, Serintil bertemu dengan Bajus, seorang pria yang sedang mengerjakan proyek di dekat Duku Paruk. Dia mulai dekat dengan Serintil. Dengan ketulusan dan kebaikan Bajus, Serintil menjadi terbuka dan dekat dengan Bajus. Dan kehidupan Serintil pun mulai membaik. Rasus yang telah lama tidak pulang karena dia bertugas di luar Jawa, akhirnya dia mendapat cuti dan kembali ke Duku Paruk. Sesampainya di Duku Paruk, Kertaraja dan Sakum selalu meminta Rasus agar mengawini Serintil, karena dia yakin Rasus ini masih mencintai si Serintil. Suatu hari, Serintil diajak Bajus untuk mengikuti rapat. Ternyata, selama ini Bajus telah memiliki rencana jahat terhadap si Serintil. Bajus ingin menyerahkan Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Mendengar hal tersebut, Serintil langsung terpukul karena telah begitu percaya terhadap Bajus, namun Bajus merupakan lelaki yang jahat. Karena hal itu membuat Serintil mengalami gangguan jiwa. Melihat kondisi Serintil yang memprihatinkan, Rasus merasa Serintil menjadi tanggung jawabnya. Akhirnya, ia membawa Serintil ke rumah sakit jiwa. Amanat yang terdapat di dalam novel Ronggeng Duku Paruk memberi pesan kepada seorang perempuan yang harus menjaga kesuciannya. Sebagai manusia, harus mempercayai Tuhan dan memiliki pikiran logis, bukan tahayul. Sejarah juga tidak selalu bernilai bagus, sehingga sejarah yang buruk sebaiknya tidak diulang di masa sekarang maupun di masa depan. Jangan mau diperbudak oleh orang lain, apalagi nafsu semata. Kita sendirilah yang dapat menentukan tujuan dan masa depan yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.